Selamat pagi keluarga besar Happy Short Family yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali pada pagi hari ini di Renungan Harian Online GSCA Surga Nation Ministry. Dan bersyukur pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk membawakan renungan. Dan saya akan memberikan judul kebiasaan. Firman Tuhannya akan diambil dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, di mana firman Tuhan berkata bahwa janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ayat ini sudah sering kali kita dengar dan juga mungkin beberapa kesempatan sudah dibahas oleh Bapak Gembala. Dan menariknya bahwa firman Tuhan ini dimulai dari sebuah kebiasaan yang baik. Artinya ketika kita memiliki sebuah kebiasaan yang baik, ada potensi itu bisa dirusak oleh sebuah pergaulan yang buruk. Sebelum saya akan membahas mengenai pergaulan yang buruk, kita akan memulainya dari kebiasaan yang baik dulu. Kebiasaan yang baik adalah sebuah kebiasaan yang perlu kita pupuk di dalam diri kita secara pribadi, dan tentunya kepada anak-anak kita jika kita sudah berkeluarga. Kebiasaan yang baik yang dipupuk kepada anak kita pada saat mereka kecil, itu akan terus menjadi karakter saat ia menjadi besar nanti. Firman Tuhan di Amsal pasal 22 berkata seperti ini, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Hal ini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara karena saya sempat beberapa waktu lalu saya bertemu dengan om saya dan kami berbincang-bincang. Pada akhirnya ada satu kalimat dari om saya bilang begini, kalau dari kecil memang sudah mengenal Tuhan atau paling tidak rajin ke gereja, ke sekolah minggu, walaupun dia masa mudanya bergelut dengan pergaulan yang buruk atau bahkan mungkin sempat tersesat atau mungkin sempat memilih jalan yang salah, tetapi pada masa tuanya pasti orang itu akan berbalik lagi kepada Tuhan. Dan itu adalah memang kisah hidup yang nyata dari salah satu saudara saya, di mana memang ketika di masa mudanya dia jauh dari Tuhan, melakukan banyak hal-hal yang buruk, tetapi ketika ia menjelang tua, kemudian ia kembali lagi kepada Tuhan. Nah saudara, itu semua dimulai dari sebuah kebiasaan yang baik, di mana dulu nenek saya membawa anak-anaknya rajin ke gereja untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga pada masa tuanya anak-anaknya ini masih melayani Tuhan dan masih mengiring Tuhan Yesus dengan setia. Saudara, kebiasaan ini sungguh sangat penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak memupuk kebiasaan yang baik, maka sudah dapat dipastikan kita akan menjadi orang dengan karakter yang tidak baik. Saya pernah menyaksikan sebuah film, saya lupa judulnya apa, tetapi di situ ada sebuah cerita di mana ayah dan anaknya ini sudah besar ya, sudah bekerja, kemudian ayahnya juga masih belum pensiun bekerja. Nah, mereka janjian untuk makan malam. Katakanlah mereka janjian itu jam 7 malam. Ayahnya sudah tiba di lokasi restoran terlebih dahulu. Kebiasaan dari anaknya adalah tidak pernah terlambat datang ke acara apapun, selalu tepat waktu. Nah, hari itu saat mereka janjian makan malam, sampai dengan jam 7 lewat, anaknya tidak datang. Dengan demikian ayahnya merasa sadar bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah. Tidak mungkin anak ini datang tidak tepat waktu. Ternyata pada saat ayahnya menghampiri anaknya ke kantornya, ternyata anaknya sedang dalam posisi tertekan dan sedang berurusan dengan seorang pembunuh di kantor itu. Pada akhirnya, di akhir film itu ayahnya berhasil menyelamatkan anaknya. Jadi boleh dikatakan bahwa anaknya ini selamat karena sebuah kebiasaan. Ketika dia biasa datang tepat waktu dan tidak datang tepat waktu, maka ayahnya mengetahui ada sesuatu yang salah. Nah, bukankah itu sesuatu yang baik, saudara? Ketika kita punya kebiasaan yang baik,
Ketika itu tidak terjadi, maka orang yang lain akan mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Dalam hal ini mungkin mereka akan bisa mengingatkan kepada kita, menegur kita, dan akhirnya kita juga dikuatkan dengan keberadaan orang-orang ini. Sehingga walaupun kita bertumbuh di tengah situasi yang tidak baik, di tengah pergaulan yang buruk sekalipun, kita masih memiliki banyak kontrol lain di luar diri kita. Nah, ini adalah sesuatu yang kita butuhkan karena terkadang manusia tidak dapat mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita tidak akan pernah bisa berkata, saya dapat bertahan di tengah dunia ini, di tengah pergaulan yang buruk, dengan semua kebiasaan baik saya. Terkadang kita sebagai manusia bisa saja dibawa arus oleh dunia ini. Tetapi dengan kita menunjukkan karakter kita yang baik dan kebiasaan kita yang baik, kemudian ketika itu hilang daripada kita, orang lain akan mengetahuinya dan mereka akan menjadi kontrol bagi kita. Sebab itu saudara, terkhususnya bagi saudara yang berkeluarga dan memiliki anak, mari kita pupuk kebiasaan-kebiasaan baik mulai dari kecil. Ada banyak kebiasaan baik yang bisa kita ajarkan, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membereskan mainan setelah main, menaruh barang di tempatnya, mencuci piring setelah makan, dan lain sebagainya. Hal-hal itu harus dibiasakan sedari kecil, sehingga saat besar nanti dia memiliki karakter yang baik. Dia akan memiliki karakter sebagai orang yang disukai oleh banyak orang, dan pada akhirnya anak-anak kita bisa menjadi berkat. Pergaulan yang buruk itu dapat kita atasi bersama-sama sebagai keluarga ketika kita memiliki fondasi kebiasaan yang baik juga di dalam rumah tangga kita. Sehingga kecil potensinya bagi anak-anak kita nanti untuk mereka bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan kaidah-kaidah firman Tuhan. Dan percayalah saudara, ketika anak kita dibesarkan di dalam Tuhan, dia akan menjadi keturunan ilahi. Terlebih kita sudah menyerahkannya kepada Tuhan waktu dia masih kecil, maka percayalah saudara bahwa kebiasaan yang baik ini akan menjadi karakter di dalam diri anak-anak kita. Dan tentunya semua kebiasaan baik yang kita coba ajarkan dan tanamkan kepada anak-anak kita, itu pun akan berbuah baik kembali kepada diri kita, membuat kita juga menjadi manusia dengan karakter yang baik. Mari kita usahakan kebiasaan yang baik, sehingga semua orang-orang yang ada di dalam komunitas kita menjadi orang-orang dengan karakter yang baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan dan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan membentuk kebiasaan bukanlah sesuatu hal yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin untuk kami lakukan selama kami bersandar dan menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.